Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan juga Kakak Asdos yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video presentasi kami. Nah, sebelum kami mulai presentasi kami, sebelumnya perkenalkan saya Fadila Maharani yang akan memandu sekaligus membuka presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Dan saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Mbak Rega Nurjaya dan juga Imtiaz Mufidah, ada juga Satya Anastasia dan juga putri saya. Nah, topik yang akan kami bahas adalah analisis kuantitatif dalam supply chain management. Secara umum itu, bab ini membahas kayak bagaimana sih peran data dan metode kuantitatif digunakan dalam pengelolaan rantai pasok untuk membuat keputusan yang lebih efisien dan terukur. Di sini kita ada 4 tujuan utama dari pembahasan analisis kuantitatif. Yang pertama itu menjelaskan konsep dasarnya dalam konteks SCM. Yang kedua itu menunjukkan peran metode kuantitatif untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok. Yang ketiga, menguraikan model seperti prediksi, simulasi, optimasi, dan teknik analitik data. Nah, yang terakhir itu untuk menunjukkan bagaimana data dimanfaatkan untuk mendukung keputusan strategis dalam sebuah perusahaan. Nah, setelah kita tahu tujuannya, sekarang kita masuk ke pengantarnya supaya lebih paham akan dasar konsepnya. Analisis kuantitatif ini sebenarnya tuh ngebantu perusahaan supaya bisa ngambil keputusan berdasarkan data, bukan sekedar perkiraan aja. Dengan metode ini juga perusahaan tuh bisa mengidentifikasi pola, mengoptimalkan sumber daya, sampai memprediksi permintaan pasar. Tujuannya itu biar ketidakpastian bisa dikurangi dan bisnis juga bisa jadi lebih tahan terhadap perubahan kondisi pasar. Nah, kenapa sih analisis kuantitatif ini penting banget dalam SCM? Kita lihat ya di sini untuk alasannya. Ada beberapa alasan kenapa analisis kuantitatif dalam SCM itu penting. Yang pertama, karena bisa mengukur efisiensi secara objektif. Yang kedua, membantu mengurangi ketidakpastian dalam rantai pasok. Yang ketiga, menyediakan dasar keputusan yang berbasis data atau data driven. Nah, yang keempat itu untuk meningkatkan ketepatan perencanaan produksi dan distribusi. Dan yang terakhir itu untuk memperkuat daya saing perusahaan di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Nah, jadi secara keseluruhan itu, analisis kuantitatif ini jadi fondasi penting dalam manajemen rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas bagian-bagian selanjutnya. Teman saya Oke, selanjutnya metode umum analisis kuantitatif. Yang pertama, statistik, deskriptif, dan inferensial, yaitu memahami pola dan tren operasional. Yang kedua yaitu pemrograman linear, yaitu mencari solusi optimal pada alokasi sumber daya. Yang ketiga, optimasi matematis, menurunkan biaya dan waktu operasional. Yang keempat ada simulasi sistem, menguji berbagai skenario tanpa mengganggu sistem nyata. Yang terakhir data analis dan software analitik, analisis cepat dan visualisasi data secara real time. Selanjutnya, konsep data dalam SCM. Data merupakan fondasi utama analisis kuantitatif karena memungkinkan perusahaan mengidentifikasi hubungan antara variabel dan menilai kinerja rantai pasok. Data yang akurat dan real-time mendukung pengambilan keputusan yang strategis dan lebih tepat. Next. Selanjutnya penerapan teknologi dalam analisis yang pertama yaitu ada penggunaan perangkat lunak statistik dan optimasi seperti Excel software, Lingo, SPSS, Python, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada integrasi sistem informasi SCM dengan data analisis tools. Yang ketiga yaitu analisis dilakukan secara real time untuk mendeteksi pola permintaan dan potensi resiko. Dan yang terakhir yaitu visualisasi data mempercepat interpretasi hasil analisis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Next.
Mungkin ini ada model prediksi permintaan yaitu forecasting. Forecasting ini digunakan untuk memperkirakan permintaan berdasarkan data historis dan juga tren pasar, sehingga dapat membantu menentukan stok, kapasitas produksi, dan juga strategi logistik secara efisien. Next. Oke, selanjutnya itu ada metode forecasting populer. Yang pertama di sini ada time series atau deret waktu. Metode ini itu digunakan untuk membangun model prediksi permintaan dalam rantai pasok. Teknik yang digunakan dalam metode metode ini itu dapat membantu memecah pola permintaan menjadi komponen-komponen yang dapat dianalisis secara terpisah, sehingga estimasi permintaan dapat dilakukan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lalu yang kedua itu ada metode regresi linier. Metode ini itu berperan dalam mengolah data sehingga diperoleh hasil prediksi yang sesuai dengan kondisi pasar. Yang ketiga itu ada metode moving average. Di metode ini itu kurang lebih mirip sama yang kedua yaitu regresi linier. Terus yang keempat terakhir ini sebenarnya bukan metode forecasting, tapi ini merupakan teknologi modern SCM. Biasanya itu ini menggunakan algoritma neural network dan juga support vector machines yang memberikan mekanisme adaptif dalam menghadapi perubahan pola permintaan secara dinamis. Next. Selanjutnya itu ada contoh forecasting permintaan, yaitu contohnya perusahaan itu menggunakan data penjualan 12 bulan terakhir untuk meramalkan permintaan 12 bulan berikutnya. Di dalam kasus ini itu biasanya metode yang digunakan adalah moving average atau juga regresi linear. Jadi pihak manajemen perusahaan itu dapat menentukan volume produksi yang optimal untuk menghindari overstock atau stock out. Next. Selanjutnya itu ada peran machine learning dalam prediksi. Di sini tuh dijelaskan bahwasannya algoritma seperti neural network dan juga support vector machine atau SVM itu bisa membantu memproses data besar yang kompleks. Model ini mampu beradaptasi dengan perubahan pola permintaan sehingga meningkatkan akurasi peramalan dan efisiensi operasional SCM. Dengan Terus selanjutnya itu ada simulasi dalam SCM. Simulasi itu merupakan proses membuat model digital dari rantai pasok untuk menguji berbagai skenario. Tujuan dari simulasi ini itu adalah untuk menguji strategi, mengidentifikasi resiko, dan memprediksi dampak perubahan secara digital sebelum diimplementasikan di dunia nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya di sini ada tujuan simulasi operasional. Tujuan simulasi operasional terdiri dari identifikasi risiko dan titik lemah dalam sistem SCM. Selanjutnya mengetahui dampak perubahan variabel seperti permintaan, kapasitas, dan biaya. Selanjutnya membantu perencanaan kontingensi dan peningkatan efisiensi dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan berbasis data simulasi. Oke, next. Nah, di sini ada optimasi dalam SCM. Optimasi digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam pengalokasian sumber daya, penjadwalan, dan rute distribusi. Teknik ini memperhitungkan keterbatasan biaya, waktu, dan kapasitas sehingga dapat menurunkan efisiensi serta meningkatkan kinerja logistik. Oke, next. Nah, di sini ada contoh dari optimasi. EOKI adalah model untuk menghitung jumlah pesanan paling efisien guna meminimalkan total biaya persediaan. EOKI sama dengan akar dari 2DS dibagi H. Keterangannya adalah D itu demand atau permintaan tahunan. Selanjutnya
S itu adalah setup cost atau biaya pemesanan per pesanan. Selanjutnya H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada teknik data analis dalam SCM, yaitu ada 4. Yang pertama ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Nah, yang deskriptif itu adalah menjelaskan apa yang telah terjadi. Kemudian diagnostik itu menjawab kenapa hal itu terjadi. Yang ketiga ada prediktif, yaitu memprediksi apa yang akan terjadi. Yang terakhir ada preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi tindakan terbaik. Nah, tujuannya adalah pengambilan keputusan berbasis data yang efisien. Kemudian ada kombinasi simulasi dan optimalisasi, yaitu menghasilkan SCM yang efisien dan adaptif. Simulasi menguji skenario, lalu optimasi memilih solusi terbaik guna menekan biaya, mempercepat distribusi, dan memperkuat ketahanan rantai pasok. Kemudian ada visualisasi data untuk keputusan. Nah, visualisasi data bantu memahami informasi kompleks jadi lebih mudah. Kemudian grafik, dashboard, dan diagram memudahkan pemantauan SCM. Contohnya Power BI, Tableau, dan Excel dashboard. Hasilnya keputusan lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Manfaatnya adalah efisiensi operasional meningkat, prediksi permintaan pasar jadi lebih tepat, mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan stok, dan strategi distribusi jadi lebih efektif dan terukur. Kemudian ada kesimpulan dari hasil analisis kita, yaitu analisis kuantitatif menjadi pondasi penting dalam pengelolaan rantai pasok modern. Pendekatan berbasis data memungkinkan perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat, efisien, dan responsif terhadap perubahan pasar. Dengan mengintegrasikan teknologi, simulasi optimasi, dan data analitik, SCM dapat berjalan lebih cerdas, efisien, serta berkelanjutan. Sudah selesai materi yang telah kami diskusikan, sudah kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan bagian-bagiannya. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kalau ada salah-salah mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.